Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Afifah, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di tengah proses vaksinasi massal serentak tanpa biaya atau gratis, saya adalah salah satu orang yang belum melaksanakan vaksinasi. Mengapa demikian? Dilihat dari hasil survei, selain tidak yakin akan keamanannya, juga masih diragukan akan efikasi dan efektivitasnya. Jujur, saya sendiri masih belum percaya diri untuk melakukan vaksinasi. Juga kekhawatiran akan efek samping yang akan dirasakan setelah menerima vaksinasi. Saat ini, semangat vaksinasi di Indonesia semakin tinggi. Ini merupakan peningkatan dari tahap social awareness. Namun, vaksinasi itu diberikan tahapan. Nah, sekarang yang divaksin adalah orang-orang yang berbasis resiko. Jadi, yang diutamakan adalah tenaga kesehatan atau nakes, karena resiko mereka terhadap COVID-19 akan tinggi. Kemudian yang kedua adalah orang tua, karena kondisi mereka lebih rentan dan lemah. Maka dari itu, saya yang meyakini bahwa diri saya cukup sehat dan mampu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan, untuk saat ini saya rasa tidak divaksinasi dulu, untuk lebih mengutamakan orang-orang yang berbasis resiko. Setelah beberapa hari pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, kita butuh saling mendukung dengan tetap di rumah, produktif, dan ibadah di rumah. Terkait hal tersebut, pemerintah sudah sigap dalam menyikapi situasi kritis saat ini dengan melakukan beberapa arahan melalui program PPKM darurat untuk melumpuhkan atau meminimalisir mobilitas masyarakat di luar rumah yang diyakini akan sangat berpengaruh untuk menurunkan jumlah kasus. Namun, wejangan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kesadaran masyarakatnya. Usaha pemerintah dalam menangani kasus ini tidak akan berhasil jika masyarakatnya tidak ikut berperan. Setidaknya, dengan mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah untuk meminimalisir atau setidaknya mengurangi peningkatan penyebaran COVID-19. Vaksin, berbicara dari sisi hak asasi manusia, menolak vaksin itu tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena itu bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakatnya, terutama orang-orang yang berkekurangan. Sudah seharusnya pemerintah mengambil peran serius, memastikan aksesnya merata dan berpihak untuk orang-orang yang lemah, serta menjamin kualitas vaksinnya. Berbicara tentang kewajiban tidak bisa diterapkan apabila negara belum menunjukkan kelengkapan dari kewajiban negara yang ditujukan untuk masyarakat. Menurut saya, vaksinasi COVID-19 yang disebutkan sebagai suatu kewajiban, bahkan pemerintah memberikan pernyataan tentang sanksi menolak vaksin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 13A Ayat 4 dan Pasal 13B. Masyarakat akan berpikir dan merasa bahwa kewajiban ini adalah hak asasi manusia. Hak mereka yang harus mereka dapat apabila pemerintah juga menginformasikan tentang uji klinis vaksin COVID-19 yang sudah memenuhi standar. Vaksin sudah tersedia dan terjamin good quality, penataan arus sudah terkonsep, tujuan objektifnya sudah ditentukan, serta adanya komunikasi dan informasi lengkap terkait vaksinasi kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dengan begitu kami harap, meski banyak sekali kesulitan baik dalam segi finansial, konteks lingkungan, atau dalam penerapan protokol kesehatan yang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk kemudian mencari alternatif solusi yang bisa dipercepat. Berharap pemerintah dan Kementerian Kesehatan bisa lebih fokus lagi dalam mencari solusi. Dan kita pun bisa menerapkan protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pandemi ini.
Melihat dari hasil proses vaksinasi massal dan serentak ini yang kita harapkan bisa menjadi solusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pertanyaannya, apa fungsi vaksin? Dilansir dari penjelasan Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, fungsi vaksin yaitu membangun antibodi dari tubuh. Tubuh kita menjadi lebih siap jika ada virus masuk. Dalam artian, virus bisa saja masuk dalam tubuh kita, namun kita sudah memiliki imunitas yang lebih kuat. Bukan berarti kebal, tapi lebih siap dan lebih kuat untuk melawan virus. Kemudian, apa tujuan vaksin? Vaksin itu sifatnya sangat sosialis, bukan individualis. Vaksin itu untuk membangun kekebalan komunal, herd immunity. Jadi, bukan hanya untuk melindungi diri kita semata, tapi juga untuk melindungi keluarga, melindungi tetangga, melindungi masyarakat Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Jika tidak divaksin, akibatnya orang yang lebih rentan seperti orang tua, orang yang punya penyakit bawaan yang parah, itu sangat mudah terekspos atau terpapar. Jadi, kita harus memahami ini. Kalau kata Pak Budi, this is not for you. It's for other people weaker than you, around you. Semoga video ini bermanfaat dan menumbuhkan semangat untuk ikut dalam gerakan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menumbuhkan imunitas tubuh kita. Dan pesan untuk yang sudah divaksin, tetap jaga protokol kesehatan, improving public health system, termasuk penerapan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Terima kasih, saya Nera Afifa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.